mau ngumpulin para holder AOA atau Aurora Chain. Saat ini harganya hanya Rp17. Tetapi lihat holdernya, ini dari aktivitas marketnya terjadi jual beli. Bahkan di order booknya, artinya order book orang-orang yang sudah siap membeli di harga Rp10 sampai dengan Rp16 itu ada yang 3 miliar malah di situ ya. Walaupun aksi jualnya juga tidak kalah bersaing ya. Di 29 aja ada yang 5 miliar. Di Rp30 ada yang 3 miliar. Di Rp35 ada yang wow, ini miliarder semua yang pegang AOA nih. Namun ya, kita melihat dulu keadaan market kripto kita hari ini guys. Ini hari Minggu masih merah-merah semua. Koin favorit saya merah semua kecuali Ethereum yang saat ini ke harga 61 juta. Dan mana AOA juga lumayan naik ya, dari 15 ke 17. Tetapi ya, seperti saya dahulu ketika saya terjun ke dunia market ya, kita kembali lagi ya, Shiba juga masih bawah. Jadi kembali lagi ketika saya masuk ke pasar kripto ya, awal-awal dulu ya, saya sangat tertarik dengan koin-koin yang murah seperti ini ya, yang di bawah berapa ya, di bawah 1.000 atau di bawah Rp100 gitu ya, seperti AOA ini. Saat ini harganya Rp17 ya, bahkan holdernya itu miliaran rupiah, miliarder maksud saya. Yang sudah siap beli itu sudah banyak sekali. Ini kalian lihat ini 2 miliar, 3 miliar, dan jualan juga miliar. Artinya bahwa miliarder juga suka koin-koin seperti ini ya. Tentu saja harapannya ya, ketika kita membeli dengan harga berapa rupiah, berapa tahun lagi akan mengalami kenaikan gitu. Jadi ya, kita mendapatkan keuntungan yang besar ya. Tapi kita melihat dulu apakah koin ini layak untuk kalian masuk dalam portofolio kalian ya. Jadi di sini saya bukan FAD atau bukan financial advisor untuk menyarankan menjual atau membeli koin, tetapi kita akan melihat ya, karena salah satu instrumen saya atau salah satu analisa saya ingin mempertahankan koin untuk jangka panjang ya, untuk jangka panjang, bukannya untuk jangka pendek. Kalau untuk jangka panjang saya melihat dulu histori dari datanya, dari harganya. Nah saat ini Aura juga sebetulnya proyeknya bagus. 14 Oktober kemarin mengumpulkan $12 juta dalam pendanaan debut untuk menskalakan ekosistem Ethereum. Jadi Aurora Ethereum Virtual Machine ini yang dirancang untuk menskalakan aplikasi terdesentralisasi atau DApP. Jadi ada Auranya, ada DApP sendiri gitu, mengumumkan putaran pendanaan debut nilai $12 juta gitu. Jadi putaran ini melibatkan lebih dari 100 investor modal pentura termasuk Pantera Capital dan Electric Capital. Aurora akan menggunakan dana tersebut untuk memperluas kemampuan lintas rantai di luar penawaran saat ini. Jadi solusi penskalaan memfasilitasi interoperabilitas antara blockchain melalui koneksi EVM. Di baru-baru ini diumumkan bahwa penjelajah data blockchain Etherscan telah bermitra dengan Aurora untuk mengintegrasikan layanan eksklusif Ethereum kepada peserta protokol. Tujuan kami di Aurora adalah untuk menciptakan masa depan di mana kesenjangan jelas antara blockchain pengembang dan pengguna jembatani dengan mulus keberhasilan pendanaan ini, memperkuat daya tarik Aurora di antara komunitas kami, dan tujuan kami untuk menghadirkan solusi penskalaan di seluruh ekosistem kripto gitu ya. Nah jadi secara fundamental memang Aurora ini cukup bagus gitu, dengan jaringan Ethereum sudah dipercaya juga oleh jaringan Ethereum untuk membuat Ethereum Virtual Machine gitu ya. Di secara fundamental ini lumayan bagus, tetapi kalau kita lihat di story harga di Coin Market Cap dulu ya. Ya, Coin Market Cap agak sedikit bermasalah. Nah, kalau lihatnya di Aurora ya, ini berbeda dengan harga di Indodax ya. Kenapa berbeda ya? Biasa yang menggerakkan harga ini di exchange itu kan para trader dan investor ya. Jadi kalau banyak aksi jual ya maka harganya bisa turun gitu. Saat ini di
di 16 ya, di 16 rupiah nih Aureliana. Tapi kalau secara keseluruhan di koin Gecko ataupun koin market cap ini ada di 41 rupiah,96. Nah, seperti apa histori dari harga chartnya ya, atau harga dari Aurora ini? Jadi Aurora ini pernah tertinggi itu harganya itu ada di 872 rupiah. 872 rupiah, ingat ya. Jadi itu kemarin sempat turun ke 60-an rupiah. Dari 872 turun ke 60-an rupiah, dan low-nya itu sempat ke 9 rupiah. Nah, jadi kalian simpulkan sendiri. Kemudian saya punya data pembelian koin saya waktu itu di bulan 5. Jadi waktu itu awal mula dump. Jadi saya membelinya di harga 66 rupiah di bulan Mei. Lalu tambah lagi karena harganya turun, saya beli lagi sedikit di 63. Akhirnya tanggal 10 saya melihat prospeknya itu sudah bearishnya kuat sekali di Aurora. Saya cut loss di 62. Jadi terbukti saat ini harganya sangat turun jauh dari pembelian saya bulan Mei kemarin. Jadi artinya kalau melihat dari pengalaman saya beli koin ini, Aura Chain ini, berarti ini tidak cocok untuk jangka panjang. Mungkin kalau untuk scalping jangka pendek mungkin kalian cocok. Tapi itulah, kalau saya ingin menganalisa koin untuk jangka panjang, saya lihat historical dari harganya di luar dari fundamental, technical analysis, dan komunitasnya ya. Jadi ini yang harus kalian pahami. Jadi saya sempat beli di harga 66 bulan Mei kemarin, akhirnya saya cut loss di 62 rupiah. Dan terbukti hari ini harganya sisa 17 rupiah. Walaupun holdernya banyak ya, karena ketika kita masuk market kita mencari itu koin-koin yang murah dengan harapan ke depan itu koinnya naik gitu. Tapi saya tidak melihat historical harganya waktu itu ya. Kata ini semakin turun ya. Saya tidak bilang bahwa ini akan turun lagi, tetapi bahwa ini kenyataannya. Saya bukan FAD, saya bukan menakut-nakutan. Saya bukan juga orang yang membuat kalian menjual koin ini, tetapi inilah. Tetapi apa? Ya kemungkinan dari Indodax, trader Indodax itu akan menjual di platform lain ya, karena platform lain ini masih di harga 39 rupiah. Bahkan di tertinggi itu di Nice Hash di 42 rupiah. Ya kenapa berbeda harganya dari Indodax ya? Seperti biasa, karena di Indodax dan exchange lain itu yang menggerakkan harga itu ya pasar, market, trader, investor ya. Di Indodax itu hanya 17 rupiah saat ini, sedangkan di Nice Hash yang lain koin juga masih 39.000. Nah untuk saat ini ya kita, karena buat kalian yang beli di Indodax ya mungkin bisa kalian jual di market lain. Tapi kalau lihat dari sini ya banyak jualnya di Indodax juga ya, karena repot ya, takutnya salah alamat jadi koinnya tidak sampai ataupun biayanya terlalu besar. Tapi lihat ini hasil jualnya, aksi jualnya sangat besar sekali. Nah ya, itu tergantung kalian sendiri apakah akan mempertahankan AOA atau melepaskannya. Ini silahkan kalian simpulkan sendiri. Jadi see you guys, jadi bukan vote, bukan ajakan untuk menjual atau membeli. Ini adalah analisa saya tentang AOA. Terima kasih guys.